Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Rianda Devania dengan NPM 22.263 dari kelas F, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subjek hukum internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum internasional itu. Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata. Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subjek hukum internasional. Nah, apa sih subjek hukum internasional ini? Menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional adalah a body or entity which is capable of possessing and exercising right and that is under international law. Yang artinya badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Subjek hukum internasional ada 8 macam. Yang pertama itu negara. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasinya. Contohnya seperti PBB. Yang ketiga, International Non-Government Organization or INGO, atau disebut juga organisasi privat internasional. Contoh sebagian kecil dari organisasi privat internasional tersebut adalah World Vision, Amnesty International, Save the Children, Greenpeace, dan Red Cross. Yang keempat, individu atau natural person. Hukum internasional terhadap individu sebagai subjek hukum internasional terbatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Yang kelima, perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Yang keenam, ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan organisasi non-pemerintah. Perannya yang besar yaitu memberikan pertolongan kepada korban perang, khususnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang ketujuh, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Yang kedelapan, belligerent atau kaum pemberontak. Kaum pemberontak dalam hukum internasional tidak akan bisa terpisahkan dari masalah separatisme. Hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya Azalia Rianda Devania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.